Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Sintayong jadi inspirasi pelatih rival. Prosesi naturalisasi Jay Ises dan Tom Haye viral di Belanda. Pemain bintang Jepang waspadai kekuatan skuad Garuda. Dan Elkan Bagot akhirnya masuk skuad Ipswich Town. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Pemusatan latihan tahap pertama Timnas Indonesia U20 sudah rampung digelar. Ya, Timnas Indonesia U20 melangsungkan pemusatan latihan di Doha, Qatar mulai 23 Desember lalu. Pemusatan latihan ini diproyeksikan untuk Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Kini, tes tahap kedua pun akan digelar di Jakarta pada 30 Desember hingga 28 Januari 2024. Tak hanya berlatih, tes tahap kedua ini akan dibumbui dengan sejumlah pertandingan uji coba. Pelatih kepala skuad Garuda Nusantara Indra Syafri mengungkapkan bahwa PSSI saat ini mulai sibuk mencari lawan Timnas U20 dalam laga uji coba tersebut. Sebelum melangkah ke tahap kedua, Indra mengatakan sudah menyeleksi pemain dalam proses promosi degradasi pembentukan skuad. Seperti diketahui, Hernando Ari menjadi salah satu pemain yang dipanggil Sintayong untuk mengikuti TC di Turki. Selain Hernando Ari, Sintayong juga memanggil dua kiper lainnya yakni Syahrul Trisna dan Muhammad Riyandi. Di samping itu, pelatih kiper Persebaya Benjamin Van Breukelen mengingatkan agar Hernando Ari tak bermalas-malasan saat berlatih. Hal tersebut tentu bertujuan guna memikat hati Sintayong dan masuk skuad inti di Piala Asia 2023. Lebih lanjut, Benjamin Van Breukelen tak meragukan kualitas Hernando Ari. Pelatih berusia 60 tahun itu percaya Hernando Ari dapat menembus skuad utama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mengingat penampilan apik seorang Hernando Ari di bawah mister gawang Timnas Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Pasalnya, hal tersebut dinilai akan membuat peluang Indonesia melaju ke fase 16 besar terbuka lebar. Untuk pertama kalinya, pemain Timnas Indonesia Elkan Bagot masuk skuad Ipswich Town di laga divisi Championship 2023-2024. Sebelumnya, Bagot hanya diandalkan di laga turnamen saja seperti Piala Liga Inggris. Bek berusia 21 tahun itu kembali ke klub pemiliknya Ipswich Town usai pada musim lalu Bagot melalui dua periode peminjaman berbeda bersama Gillingham dan Cheltenham Town. Sang defender Timnas Indonesia itu mendapatkan kepercayaan dari pelatih Kieran McKenna untuk mengisi skuad Ipswich Town setelah sempat dirumorkan bakal dipinjamkan lagi pada musim panas. Namun pada saat musim berjalan, Bagot belum dipercaya di ajang Liga Domestik Divisi Championship. Dia baru saja melakoni 4 laga di Piala Liga Inggris bersama The Tractor Boys pada musim ini dan berhasil mencetak sebuah gol. Kini dirinya pun tengah menjalani laga melawan QPR sehingga baru bisa memenuhi panggilan TC pada 1 Januari nanti. Sebagaimana diketahui, Jordi Amat telah bergabung ke pemusatan latihan Timnas Indonesia di Antalya, Turki. Bek berusia 31 tahun itu terlambat bergabung karena harus menjalani perawatan medis di Spanyol. Meski begitu, Jordi Amat menegaskan sangat siap membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mantan pemain Swansea City itu menilai jika ajang tersebut akan menjadi ajang penting bagi skuad Garuda. Mengingat akan menjadi yang penting, Jordi pun mengingatkan kepada rekan-rekannya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin pada TC di Turki. Sebelum menatap ajang tersebut, Timnas Indonesia juga dijadwalkan melakoni laga uji coba melawan Libya di Antalya, Turki pada 2 dan 5 Januari. Kemudian melawan Iran pada 9 Januari di Qatar. Tentu tekad Jordi Amat itu secara tak langsung membantah tuduhan-tuduhan yang tak jelas terkait telatnya ia bergabung ke TC Timnas. Timnas Jepang juga menggelar pemusatan latihan jelang Piala Asia 2023 digelar. Sejumlah pemain Timnas Jepang sudah hadir dalam sesi pemusatan latihan kecuali yang saat ini berkarir di Liga Inggris. Salah satu pemain tim berjuluk Samurai Biru, Ko Itakura, mengaku tak mau meremehkan kekuatan lawannya di Piala Asia 2023 termasuk Timnas Indonesia. Ko Itakura merupakan pemain yang saat ini bermain untuk klub raksasa asal Jerman Borussia Mönchengladbach. Dirinya mengaku bahwa semua lawan di Piala Asia 2023 menjadi pertandingan yang sulit untuk timnya termasuk saat jumpa Timnas Indonesia.
Ko Itakura menargetkan untuk sapu bersih kemenangan untuk timnas Jepang di Piala Asia 2023. Sebagai tambahan informasi, timnas Indonesia menjadi salah satu pesaing Jepang di grup D Piala Asia 2023. Timnas Indonesia dan Jepang bakal berduel pada 24 Januari 2024 dalam laga terakhir grup D. Pemain Venezia Jay Ises baru saja melakukan proses naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia pada 28 Desember lalu. Usai resmi menjadi WNI, back berusia 23 tahun ini mengatakan jika ia ingin mengamankan posisinya di timnas Indonesia dan bisa membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Di samping itu, ada fakta menarik dalam naturalisasi sang pemain. Jesus mengaku sebelum melakukan prosesnya itu, dirinya sempat menghubungi dua pemain timnas Indonesia yakni Mark Locke dan Sen Patinama untuk menanyakan perkembangan timnas Indonesia. Jesus juga berharap beberapa pemain keturunan lainnya bisa bergabung dengan skuad Garuda. Lebih lanjut, Jesus juga mengatakan mengetahui sedikit tentang sepak bola Indonesia. Bahkan dia juga mengaku kenal beberapa pemain yang mentas di Liga 1. Setelah resmi menaturalisasi Jay Ises, PSSI terbaru mendatangkan pemain keturunan lainnya yakni Tom Haye yang juga akan dinaturalisasi. Kedua pemain itu diproyeksikan untuk menjadi kekuatan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran mereka pun disambut antusias oleh supporter timnas Indonesia. Tak sedikit yang menganggap skuad Garuda memiliki masa depan yang cerah. Di samping itu, proses naturalisasi kedua pemain ini pun juga mendapatkan perhatian khusus oleh publik Belanda. Dalam laporan Football Zone, mereka mengucapkan selamat kepada Jay Ises dan Tom Haye yang akhirnya segera merasakan karir internasional khususnya di level senior. Sebagai tambahan informasi, Tom Haye sejatinya menjadi andalan di timnas Belanda level umur. Namun hingga saat ini, sang pemain belum memiliki caps bersama skuad The Orange. Sementara itu, untuk Jay Ises sendiri masih belum memiliki caps bersama timnas Belanda di semua level umur. Tim peserta Piala Asia saat ini sedang bersiap diri demi menampilkan performa apik di ajang 4 tahunan tersebut. Dalam persiapannya tersebut, pelatih tim rival bebuyutan timnas Indonesia yakni Kim Pan-gon buka suara. Sebagaimana diketahui, pelatih asal Korea Selatan itu melatih Harimau Malaya pada Januari 2022 lalu. Selama melatih timnas Malaysia, ia menghadirkan kenaikan performa yang signifikan. Selain berhasil mendongkrak ranking FIFA timnas Malaysia, Kim Pan-gon juga berhasil meloloskan Arif Aiman dan kolega lolos ke Piala Asia 2023. Meski diberikan banyak pujian, Kim Pan-gon tidak besar kepala. Ia justru memberikan pujian kepada Sintayong dan Park Hang-seo yang masuk kategori sukses di Asia Tenggara. Dengan suksesnya pelatih asal negeri gingseng di Asia Tenggara, Kim Pan-gon mendoakan rekan senegaranya tersebut bisa melatih di tim yang lebih kompetitif. Belakangan ini PSSI memang sedang gencar menaturalisasi pemain keturunan yang digunakan untuk mendongkrak prestasi skuad Garuda. Banyaknya pemain yang dinaturalisasi untuk timnas Indonesia membuat media Malaysia makan bola berspekulasi. Dalam laporan tersebut, mereka meyakini bahwa pemain keturunan yang saat ini membela Chelsea yakni Ian Maatsen bakal bersedia membela timnas Indonesia di masa mendatang. Mereka mempunyai alasan tersebut karena Hamdan Hamedan yang pernah membocorkan bahwa salah satu pemain keturunan Grade A bersedia membela timnas Indonesia. Hamdan menyebut minat tersebut datang sendiri dari si pemain ke pihak Kemenpora. Hamdan Hamedan pun memiliki bukti obrolannya dengan pemain yang dimaksud via WhatsApp. Ian Maatsen diketahui memiliki darah Indonesia yang mengalir dari ibunya. Namun belum diketahui kesediaan pemain berpaspor Belanda itu membela timnas Indonesia.